Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dengan NIM A1F119014 semester 3 dari kelas R01. Saya mahasiswi program studi pendidikan anak usia dini di Universitas Jambi. Nah, saat ini saya akan membacakan ringkasan materi dari 6 kelompok yang telah dipresentasikan sebelumnya. Dari kelompok yang pertama itu ada kelompok 9 dengan materi mengenal makhluk hidup, dalam kurung itu ada konsep, klasifikasi, pernafasan dan persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup. Yang pertama itu ada pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan makhluk yang tak hidup. Dan ciri khas makhluk hidup itu seperti berkembang biak, bernafas, bergerak, iribilitas atau dapat menerima dan menanggapi atau memberikan rangsangan. Terus tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan dan air, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup itu ada 7 tingkatan klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada kingdom, kelas, ordo, familia atau keluarga, ada genus, spesies atau jenis, ada kerajaan atau kingdom. Dan cara pengenalan pembelajaran tentang makhluk hidup untuk pada tingkat anak usia dini yaitu dengan mengajak anak bermain di alam terbuka dan menceritakan tentang apa itu makhluk hidup, ciri dari makhluk hidup, dan mengajak anak mencari contoh makhluk hidup yang ada di sekitarnya sehingga anak dapat tahu atau membedakan mana yang makhluk hidup dan mana yang tak hidup. Dan dari kelompok 10 itu dengan materi mengenal alam, dalam kurung kilat, petir, cahaya, ilmu bumi. Yang pertama ada pengertian dari petir. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan, di mana langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Ciri dari petir itu langit tiba-tiba menjadi gelap disertai angin datang begitu cepatnya dan awan yang menjulang tinggi menyerupai bunga kol berwarna keabu-abuan. Pada titik sentuh titik petir ke bumi, cuaca memanas hingga 25.000 kecepatan kilat petir 150.000 km per detik dan rata-rata ketebalannya 2,5 sampai 5 cm. Petir rata-rata memiliki 20.000 ampere daya listrik. Petir bergerak pada kecepatan 150.000 km per detik, hampir setengah kecepatan cahaya dan 100.000 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Manfaat petir itu ada 3. Pertama, untuk memproduksi lapisan ozon. Yang kedua, untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang terakhir, untuk membunuh kuman dan bakteri. Proses pengenalan materi tentang petir ini pada anak usia dini adalah dengan menceritakan pada anak tentang apa itu petir, seperti apa bentuk petir, seperti apa bunyi petir itu, kapan terjadinya petir, dan apa yang harus dilakukan bila ada petir. Untuk kelompok 11 dengan materi pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul
serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu kimia banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam. Karena mulai dari urusan sandang, pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan konstruksi bangunan. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, dan kita cicipi adalah kimia. Pada saat ini, ilmu kimia sudah berkembang pesat di kehidupan manusia, seperti pada bidang kesehatan, pertanian, industri, biologi, arkeologi, dan hukum. Bahan kimia yang terdapat di lingkungan sekitar itu ada air dengan rumus H2O menjadi komponen bahan kimia yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Terus ada garam dengan rumus NaCl sangat diperlukan sebagai bahan dapur. Ada juga gula dengan rumus kimia C12H22O11. Bahan yang diproduksi secara alami oleh tebu ini sangat diperlukan di dapur sama halnya dengan garam. Sabun, ada juga pasta gigi, pembersih mulut, baking soda, cuka, parfum, alkohol, aspirin, kapur, baterai, dan banyak lagi. Dan cara pengenalan pada anak usia dini yaitu dengan menjelaskan, dengan mengajak anak melakukan kegiatan sains dan kemudian menjelaskan bahan-bahan kimia yang banyak ditemui di dapur, di lingkungan sehari-hari, dan bahan kimia yang tidak berbahaya dan apa juga bahan kimia yang berbahaya. Terus untuk kelompok 12 dengan materi bahan kimia pada makanan. Bahan kimia pada makanan pengertiannya itu adalah zat adiktif. Zat adiktif itu merupakan bahan kimia yang terdapat pada makanan. Zat adiktif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, menambah kelezatan, membuat makanan tampak menarik. Terus ada pengawet, penyedap, dan pemanis. Itu merupakan bahan kimia yang terdapat di makanan. Pewarna. Oke, yang pertama itu ada pewarna. Pewarna, bahan kimia yang bertujuan untuk memberikan penampilan tertentu atau warna pada makanan agar terlihat lebih menarik. Pewarna itu berfungsi untuk memberikan warna tambahan pada makanan agar terlihat lebih menarik. Terus ada pengawet. Pengawet adalah bahan kimia yang dapat menghambat atau mencegah proses fermentasi atau pembusukan, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah busuk. Terus ada penyedap. Penyedap merupakan bahan kimia yang bertujuan untuk menambah cita rasa pada makanan. Pembelajaran terkait dengan anak usia dini itu dapat dilakukan dengan mengajak anak melakukan percobaan dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang banyak dijumpai di dapur, seperti mengajak anak melakukan eksperimen pencampuran pewarna dengan sabun mandi atau cuka. Terus pada kelompok 13 itu dengan materi, pengertian materi, sifat materi, perubahan materi.
Yang pertama, pengertian materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki sesuatu yang memiliki massa, menepati ruang, dan memiliki sifat. Dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Benda-benda yang termasuk materi adalah tumbuhan, hewan, batuan, minyak bumi, tanah, air, udara, bakteri, atom, molekul, dan lainnya. Sifat dari materi, Sifat dari materi itu ada dua, terbagi menjadi dua, itu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu memiliki wujud zat, warna zat, kelarutan, titik didih, dan titik lebur. Ada kelarutan, kekentalan, dan sifat kimia itu memiliki dia mudah terbakar, mudah busuk, dan korosi. Perubahan materi juga ada. Perubahan materi itu juga ada menjadi dua, itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak disertai dengan kemunculan zat baru. Hanya terjadi perubahan bentuk, ukuran, atau wujud, sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang menyebabkan dan menghasilkan zat baru, jenis zat baru. Cara penerapan tentang materi ini untuk anak usia dini itu dengan mengajak anak melakukan eksperimen sederhana sambil bermain dan belajar dengan bahan yang aman dan tidak berbahaya. Dan ini kelompok terakhir, itu kelompok 14 dengan materi pengolahan materi dalam kurung itu ada gas, cairan, keadaan, padatan, larutan, dan kelarutan. Ini sama dengan penjelasan di kelompok 13, namun pengolahan materi ini memiliki klasifikasi atau penggolongan materi. Materi dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Keadaan gas. Gas adalah zat atau benda yang mempunyai volume dan berbentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat. Ada cairan. Cairan adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume yang tepat tetapi bentuknya berubah-ubah. Padatan adalah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tepat. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan. Dan kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut dalam suhu tertentu. Dan untuk penerapannya ini pada anak usia dini adalah dengan cara melatih anak untuk mengenal berbagai gejala benda atau peristiwa dengan menggunakan 5 inderanya. Dan demikianlah ringkasan dari 6 materi kelompok yang telah dipresentasikan sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.